Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Adi Setiawan selaku dosen pembimbing, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nani Yulia, saya mahasiswa PPG Matematika Angkatan 4 tahun 2021 di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Baiklah, dalam pembelajaran kali ini yang berkaitan dengan aljabar dan program linier, saya akan mengambil tema tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Untuk kondisi lingkungan siswa yang berkaitan dengan materi ini, saya akan mengambil kegiatan aktivitas di pasar. Kenapa? Karena dalam kegiatan di pasar sangat banyak sekali terjadi permasalahan yang terjadi, contohnya seperti banyaknya barang yang dijual, barang yang dibeli, keuntungan yang diperoleh pedagang, baik maksimal maupun minimal, dan lain sebagainya. Nah, dari kondisi tersebut, maka akan diberikan pembelajaran yang nantinya akan membantu siswa dalam pemecahan permasalahan tersebut. Untuk lebih lanjutnya, silahkan tonton presentasi video berikut ini. Terima kasih. Baiklah, saya akan mempresentasikan analisis penerapan materi modul 2 aljabar dan program linier. Pada materi pembelajaran yang saya ambil adalah pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi pada pembelajaran kali ini saya mengambil topik atau tema yang mana yang kaitannya dengan lingkungan siswa. Yang sering dilihat siswa adalah gambar kegiatan di pasar. Jadi bisa dilihat dari kegiatan pasar tersebut, aktivitas yang terjadi di situ bisa jual beli ya. Yang mana dalam aktivitas itu juga terdapat beberapa permasalahan. Yang pertama, ada barang yang dijual dan barang yang dibeli. Ada yang menggunakan uang, terus pedagang tersebut dapat dengan cepat menghitung keuntungannya. Nah, dari itu tadi, kata kunci yang bisa diambil atau yang dapat diperoleh adalah SPL atau sistem persamaan linier, sistem persamaan linier dua variabel, SPTL atau sistem pertidaksamaan linier, dan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi berdasarkan aktivitas pada gambar sebelumnya tadi, maka kita bisa memperoleh gambaran materi tentang 1. Pertidaksamaan linier dua variabel. Selanjutnya, bentuk umum pertidaksamaan linier dua variabel. Yang ketiga, sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Dan yang keempat, langkah-langkah menentukan daerah penyelesaiannya. Jadi dari kondisi tadi, agar siswa nanti mampu menemukan konsep dari hal tadi, maka dilakukan beberapa kegiatan. Yaitu yang pertama memberikan beberapa soal yang nanti kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat ada cerita 1 dan cerita 2. Nah, dari cerita ini ada soal ini, nanti siswa diminta menyimpulkan tentang konsep dari pertidaksamaan linier dua variabel dan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, dari kegiatan tadi diharapkan siswa nanti dapat menyimpulkan apa yang dimaksud dengan pertidaksamaan linier dua variabel, bentuk umumnya, dan juga apa yang dimaksud dengan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Selanjutnya, untuk mematangkan lagi, diberikan kegiatan yang kedua. Kembali lagi pada soal cerita yang pertama tadi, maka diberikan permasalahan seorang pedagang buah ingin menjual apel dan salak jika harga beli apel Rp25.000 dan salak Rp10.000 setiap kilogram, serta pedagang tersebut hanya memiliki modal Rp1.000.000. Tuliskan permasalahan di atas dalam pertidaksamaan jika apel itu adalah X dan salak adalah Y. Dari permasalahan di atas dapat dituliskan apel adalah X,
salah adalah Y. Harga beli 1 kilo apel Rp25.000. Harga beli 1 kilogram salak adalah Rp10.000 dan modal yang ada adalah Rp1.000.000. Nah, dari permasalahan tadi maka diperoleh pertidaksamaannya. Setelah disederhanakan maka diperoleh 5X plus 2Y kurang dari sama dengan 200. Nah, dari permasalahan tadi maka untuk menyelesaikannya kita menggunakan atau menggambarnya dengan grafik ya yang memenuhi permasalahan di atas. Dan dalam menggambar grafik ini langkah-langkahnya, yang pertama, langkah 1, tentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Langkah kedua, menggambar garis pada sumbu koordinat kartesius. Langkah yang ketiga, tentukan daerah penyelesaian menggunakan titik ujinya. Nah, ini grafiknya diperoleh. Karena dia kurang dari, maka arsiran berada di bawah garis ataupun di sebelah kiri garis. Nah, dari langkah-langkah tadi, dari permasalahan tadi, siswa diharapkan dapat menyimpulkan langkah-langkah dalam menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel. Yang pertama, menentukan titik potong garis, yaitu titik potong sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, gambar garis AX plus BY sama dengan C. Yang ketiga, ambil titik sembarang PX, Y1 yang terletak di luar garis AX plus BY sama dengan C. Yang keempat, substitusikan titik tersebut ke pertidaksamaan. Apabila pertidaksamaannya benar, maka daerah yang memuat titik PX1, Y1 adalah himpunan penyelesaiannya. Tetapi jika salah, maka daerah yang tidak memuat titik PX1, Y1 adalah himpunan penyelesaiannya. Yang kelima, maka kita arsir daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, dari kegiatan yang tadi seluruhnya, maka diharapkan siswa dapat menyimpulkan akhir dari permasalahan ini atau konsep ini. Yang pertama, pertidaksamaan linier dua variabel adalah pertidaksamaan yang terdiri dari dua variabel yang masing-masing variabelnya berderajat 1 dan dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan yang dimaksud adalah lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Yang kedua, bentuk umumnya. Jadi bentuk umumnya juga ada 4. Yang pertama, AX plus BY kurang dari C. AX plus BY lebih dari sama dengan C, AX plus BY kurang dari sama dengan C, AX plus BY lebih dari C dengan A, B, C anggota bilangan real dan A, B keduanya tidak nol, sedangkan X dan Y sebagai variabel. Yang terakhir, menentukan langkah-langkah daerah penyelesaiannya. Yang pertama, menentukan titik potong garis, yaitu titik potong sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, gambar garis AX plus BY sama dengan C. Yang ketiga, ambil sembarang titik PX, Y1 yang terletak di luar garis AX plus BY sama dengan C. Yang keempat, substitusikan titik tersebut ke pertidaksamaan. Dan yang kelima, arsir daerah himpunan penyelesaiannya. Cukup itu saja presentasi dari saya. Terima kasih.